Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat quick response search and rescue. Fiknam Jagat Samagram. Perkenalkan, nama saya Angga Prayoga. Saya calon Pranata Pencarian dan Pertolongan instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kantor kerja wilayah Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Palangkaraya. Notion ini yaitu sebuah checklist berbasis aplikasi yang tentunya bisa digunakan di berbagai media platform apa aja ya, bisa di tablet, bisa di handphone Android teman-teman sekalian, bisa di personal komputer atau MacBook dan sebagainya. Dan juga aplikasi tersebut tersedia di Google Play Store atau iOS. Jadi bisa teman-teman unduh, kemudian setelah itu teman-teman sekalian bisa masuk menggunakan akun Google teman-teman masing-masing, dan kemudian teman-teman bisa membuat formatnya. Apa aja sih pekerjaan yang akan rekan-rekan lakukan? Nah, contohnya saya mengambil pekerjaan saya itu melakukan pemeliharaan dan perawatan alat utama SAR air atau sarana SAR air, yaitu rubber boot. Jadi nanti saya akan buat nih teman-teman sekalian perencanaan, pemeliharaan dan perawatan sarana SAR air rubber boot. Apa aja sih yang nanti akan saya kerjakan, mulai dari tahap apa aja nanti yang akan saya lakukan. Jadi saya nanti buat formatnya di dalam aplikasi ini. Jadi nantinya aplikasi Notion ini, checklist yang sudah saya buat itu akan menjadi panduan saya untuk melakukan pekerjaan saya sehari-hari, ya, melakukan perawatan dan pemeliharaan peralatan SAR air. Mengapa sih saya menggunakan aplikasi Notion ini? Nah, yang tadi pertama itu lebih efektif dan efisien, terus yang kedua adalah tidak menggunakan kertas, rekan-rekan, dan juga lebih simple. Lebih simpelnya kenapa? Karena aplikasi tersebut bisa digunakan di handphone Android masing-masing, jadi saya nggak perlu lagi nih rekan-rekan sekalian bawa-bawa kertas, ya kan, terus melakukan checklist dan sebagainya, takut dikhawatirkan kertas tersebut basah, dan juga saya bisa mengurangi jumlah pemakaian kertas. Jadi nanti bisa di handphone masing-masing. Jadi checklist tersebut saya masukkan ke dalam formatnya dan nanti bisa digunakan di handphone saya. Jadi saya melakukan pekerjaan tinggal checklist sesuai dengan panduan yang sudah saya buat. Checklist selesai dari tahap pertama, kedua sampai terakhir. Lebih mudah bukan? Baik. Nah, itu kelebihannya teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya saya akan kasih tahu kepada teman-teman sekalian, aplikasi Notion ini saya akan buat format pekerjaan yang akan saya lakukan. Berbagai template tersedia di sana. Bisa juga nggak hanya pekerjaan rekan-rekan sekalian, jadwal sehari-hari. Mungkin teman-teman sekalian yang kuliah bisa membuat jadwal kuliah dan juga tampilannya menarik. Oke, let's go. Langsung saja, ini dia aplikasinya Notion. Jadi setelah teman-teman buka, nanti tampilannya seperti ini. Nah, kita buatnya yang mana dulu nih teman-teman sekalian. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan, ada meeting notes, ada dokumen, ada team home, team text, ada checklist. Nah, di sini saya buat dari awal ya teman-teman sekalian, formatnya seperti apa. Kita masuk ke team text. Nah, sudah masuk ke team text. Setelah masuk ke team text, di sini kita bisa tambahkan judul. Nah, team text ini kita hapus judulnya. Jadi kita tambahkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini saya menulis, baik teman-teman, ketika judul sudah terbuat, di sini ada gambar tas nih. Nah, di sini bisa rekan-rekan ganti mengambil dengan logo Basarnas. Baik, kita upload file. Oke, logonya sudah terlihat, judul sudah kita buat. Sekarang kita susun formatnya, rekan-rekan sekalian, template-nya. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan ya, teman-teman sekalian. Nah, board ini bisa kita ganti dengan all text. Bisa. Nah, all text ini berbentuk
table teman-teman sekalian. Subjudulnya kita ganti, kita rename. Nah, saya ganti dengan komponen pemeriksaan. Komponen pemeriksaan. Sudah, lalu kita done. Nah, dia otomatis akan berubah. Kemudian selanjutnya kita tambah properti. Propertinya itu teks untuk subjudul kedua. Nah, kemudian kita ganti menjadi jumlah. Selesai, kita tarik, kita pindahkan, jadi dia itu opsi subjudul kedua setelah di komponen pemeriksaan. Ketika jumlah sudah selesai, kemudian kita tambah lagi, kita bikin baru lagi subjudul, yaitu pelaksanaan pemeriksaan. Nah, sudah, kita tarik lagi, kita ganti di sebelahnya, kita tempatkan di sebelah jumlah tadi. Kemudian kita tambah lagi subjudulnya kondisi. Setelah selesai, geser lagi, letakkan di sebelah pelaksanaan pemeriksaan. Kemudian di sini sudah terdapat tanggal teman-teman, sudah otomatis. Jadi kita melakukan perawatan dan pemeliharaan itu tanggal berapa dan jam berapa. Itu ada di due date. Kita geser saja. Nah, setelah kita memeriksa kondisi, kita checklist juga tanggal berapa kita melakukan pemeliharaan tersebut. Setelah tanggal pemeriksaan, di sini bisa kita ganti, kita rename, karena ini masih berbahasa Inggris, kita ganti tanggal pemeriksaan. Selesai. Kemudian status pemeriksaannya nih, kita edit propertinya. Nah, kita pilih tipenya apa, select lah ya, select pemilihan, select, terus optionnya apakah backlog, sedang dilakukan, apalagi dalam melakukan atau sudah selesai. Saya klik pilih selesai. Jadi setelah sudah di done-nya kita ganti jadi selesai. Setelah saya sudah melakukan pemeriksaan, jadi bisa saya tulis di sini, oh di sini saya sudah melaksanakan pemeliharaan tersebut. Jadi saya klik tombol selesai. Sudah selesai, kemudian done. Nah, jadi di sini nanti kita bisa tulis, tinggal pilih selesai. Begitu teman-teman sekalian. Kemudian setelah status pemeriksaan, kita buat format baru lagi, yaitu catatan keterangan tindak lanjut. Sudah. Nah, catatan keterangan tindak lanjut. Kemudian terakhir, setelah kita, karena ini yang nggak penting nih teman-teman sekalian, ini bisa kita hapus aja. Kita bisa hapus, delete property, biar nggak banyak makan tempat. Nah, kita delete semuanya. Nah, baik, sudah terbuat ya formatnya, itu komponen pemeriksaan, apa aja yang kita periksa di dalam perawatan sarana SAR air berbut ini, terus jumlahnya apa aja. Nah, terus pelaksanaan pemeriksaannya seperti apa. Nah, kemudian kondisinya setelah kita periksa ini, apakah dalam keadaan baik atau buruk, atau sedang dalam proses perbaikan. Nah, kemudian tanggal pemeriksaannya tanggal berapa, kemudian status pemeriksaannya apakah telah selesai diperiksa atau belum diperiksa atau tahap lanjut, kemudian catatan keterangan tindak lanjut. Apabila ada kondisi yang tidak baik atau butuh perbaikan, nanti bisa kita tulis di sini. Kemudian terakhir yaitu tim periksa atau tim pemeriksa atau tim yang melakukan pemeriksaan. Nah, tim pemeriksa ada dari regu apa hari ini yang siaga, misal regu alpha. Nah, baik, sudah terbuat semua formatnya baru. Kemudian kita masukkan satu-satu. Pemeriksaan yaitu perahu karet.
perahu karet. Nah, setelah kita bikin subjudulnya, kemudian kita tulis pelaksanaan pemeriksaannya seperti apa yang harus kita periksa. Pastikan dalam keadaan bersih dan juga tekanan angin cukup. Sudah. Kalau sudah, kita klik seperti biasa. Nah, ya jumlahnya berapa? Di kantor pencarian dan pertolongan Palangkaraya jumlahnya ada 3. Kita cek semuanya 3. Ada 3, jumlahnya 3 perahu. Kemudian kondisinya seperti apa? Nah, setelah kita cek kondisinya baik atau enggak nih perahu karet. Nah, seperti itu. Baik kondisinya. Nah, sudah. Terus catatan keterangan tindak lanjutnya ada gak? Kalau tidak ada, kita kosongkan saja. Nah, kemudian tanggal pemeriksaannya, rekan-rekan sekalian. Nah, jumlahnya sudah, pelaksanaan pemeriksaan, kondisi. Nah, tanggal pemeriksaannya nih, tanggal berapa sekarang? Nah, di sini kita bisa atur formatnya, format full date ya, full date, done, kemudian remain itu non. Nah, end time-nya, nah dari jam berapa sampai jam berapa kita melakukan perawatan tersebut. Misalnya dari include waktu ya. Nah, di sini kita melakukan pemeriksaan tersebut jam berapa? Jam 9:35 kita set. Ketika tanggal sudah sesuai, jam sudah sesuai, langsung kita done, selesai. Nah, statusnya, status pemeriksaan kita selesai. Kemudian tim pemeriksanya di sini siapa? Nah, saya sendiri, Angga Prayoga. Baik. Nah, formatnya sudah terbuat nih rekan-rekan sekalian. Jadi nanti tinggal ditambahkan berikutnya new. Nah, new ditambahkan yaitu apa setelah perahu karet, apa yang kita periksa selanjutnya itu lambung perahu. Nah, lambung perahu dan seterusnya teman-teman sekalian. Nanti tinggal menyesuaikan jumlahnya, terus pelaksanaan pemeriksaannya seperti apa, terus kondisinya, tanggal pemeriksaan, status, dan catatan keterangan. Baik teman-teman sekalian, saya di sini sudah punya format pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan melalui checklist di aplikasi yang sudah saya buat. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, saya dalam melakukan pekerjaan sudah ada panduannya. Sudah ada panduannya di dalam checklist ini. Jadi, saya melakukan pemeliharaan sesuai dengan apa yang sudah saya buat. Yaitu pertama, komponen pemeriksaan yang paling pertama saya periksa itu ada perahu karet. Jumlah yang saya periksa masih 1 buah. Nah, pelaksanaan pemeriksaannya, jauhkan perahu dari benda dan objek tajam. Cuci dengan air bersih dan sabun, pastikan dalam keadaan bersih, tekanan angin cukup dan tidak kempes. Nah, kemudian setelah saya melakukan pelaksanaan pemeriksaan, kondisinya ternyata baik, teman-teman sekalian. Nah, kemudian tanggalnya di sini, teman-teman, saya melakukan pemeriksaan pada tanggal 1 Agustus. Nah, 1 Agustus, misal ya, 1 Agustus. Nah, kemudian done. Waktunya jam 9:03, status pemeriksaan selesai, catatan keterangan tidak ada karena kondisinya baik. Tim pemeriksa Regu Alpha, saya sendiri Angga Prayoga. Kemudian lambung perahu, kemudian automatic valve, jumlahnya 2 katup. Periksa dan pastikan 2 katup ventil udara tertutup rapat dan tidak rusak, kondisinya baik. Tanggal pemeriksaannya tanggal 1 Agustus, status pemeriksaan juga selesai, dan tim pemeriksanya saya sendiri. Kemudian ada lunas, ada floorboard deck, ada inflation valve, ada drain valve, ada transom, ada carry back, dan juga tekanan angin. Kemudian harinya hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, regunya Regu Alpha terdiri dari 5 personil, dipimpin oleh Kagahar yaitu Bapak Adliandi Salman, dan juga rescuernya sebanyak 4 orang. Nah,
Jadi seperti ini teman-teman. Jadi menyesuaikan saja tadi, mulai dari kita bikin subjudul, kemudian kita ganti di sini, setelah selesai kita geser ke kanan, kondisinya seperti apa. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi melakukan checklist ini sudah sesuai dengan prosedur teman-teman sekalian. Jadi kita tidak akan ada yang terlupa, dan juga pemeliharaan dan perawatan peralatan sarana sar air ini jadi lebih mudah teman-teman sekalian ya. Dan juga teman-teman sekalian sobat SAR, melakukan kegiatan perawatan dan pemeliharaan alat utama SAR, khususnya yaitu saya melakukan perawatan dan pemeliharaan sarana SAR air rubber boot di kantor pencarian dan pertolongan Palangkaraya, merupakan peranan yang sangat penting untuk tetap menjaga fungsional dan kualitas dan berfungsi dengan baik, efisien, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan juga meminimalisir anggaran yang timbul akibat adanya kerusakan pemeliharaan dan perawatan. Setelah formatnya sudah terbuat, sudah dirancang, dan juga sudah sesuai dengan step by step yang akan kita lakukan nanti, nah tinggal kalau misalnya teman-teman mau buat laporan, checklist ini bisa dirubah, bisa diekspor. Caranya seperti apa? Kita klik di sini garis 3, kemudian ada export. Nah, tinggal kita pilih ukuran kertasnya apa. Saya di sini menggunakan letter, kemudian formatnya itu PDF. Saya ekspor rekan-rekan sekalian. Menunggu untuk exporting ini memang membutuhkan waktu agak sedikit lama ya. Terus kita ke Google Chrome. Sudah, nggak perlu sampai habis, kita download. Nah, setelah kita download selesai, kita kembali ke menu download untuk melihat hasilnya. Nah teman-teman, hasilnya sudah ada nih. Kita drive tampil PDF. Sudah, hasilnya seperti ini. Rapih kan? Tersusun rapi. Nah jadi bentuknya, formatnya seperti ini teman-teman. Jadi tinggal teman-teman simpan hasil laporannya di flash disk, kemudian dibuat foldernya, checklist pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana sar air tanggal berapa. Jadi teman-teman sekalian nggak perlu lagi buang-buang kertas, dan juga bisa di handphone teman-teman sekalian. Jadi ketika teman-teman sekalian, khususnya sobat SAR nih, rekan-rekan yang bertugas melakukan pemeliharaan dan perawatan peralatan utama SAR ya, biasa alat utama SAR darat atau SAR air, seperti itu bisa menggunakan checklist ini. Saya rekomendasikan karena bisa lebih efektif dan lebih efisien. Jadi ketika teman-teman mau mengirim laporan, tinggal ekspor ke PDF, teman-teman kirim laporan tersebut dalam bentuk PDF. Jadi bisa dicek dan juga nggak pecah teman-teman sekalian, seperti itu. Ya, terima kasih teman-teman sekalian.